Dari kali ini akan membahas tentang pembuatan pohon filogenetik atau pohon evolusi. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Mega. Kemudian saat pertama kali membuka aplikasi Mega, maka akan tools-tools ini akan muncul di uh, beranda teman-teman. Jadi di sini ada alignment. Sebelumnya kita sudah alignment, melakukan alignment DNA. Selanjutnya kita bisa memakai data tools lain seperti models, genetic distance, genetic diversity, kemudian melihat ancestornya, kemudian membuat pohon filogenetiknya. Pohon filogenetik merupakan pohon evolusi untuk melihat kekerabatan spesies. Di sini saat kita buka pohon filogenetik, maka akan ada beberapa metode. Yang pertama ada maximum likelihood, kemudian neighbor joining, ada tes minimum evolution tree, kemudian ada UPGMA, kemudian ada tes maksimum parsimoni. Semua ini bisa kita gunakan dan biasanya saya menggunakan untuk yang simple sederhana, saya menggunakan tes neighbor joining tree. Meskipun pada kenyataannya nanti harus dilakukan tes lagi, jadi data kita itu cocoknya pakai atau direkomendasikan untuk pakai metode yang mana. Sebelumnya kita sudah melakukan alignment karena syarat untuk pembuatan pohon filogenetik semua DNA yang akan kita cek evolusinya harus di alignment atau disejajarkan, kemudian disimpan dalam bentuk mega file. Sebelumnya kita sudah menyimpan dalam bentuk mega file hasil persejajaran atau alignment DNA. Ini adalah di coba beta berdigala. Kemudian kita buka aja yang pastikan adalah mega file. Kemudian akan muncul instruksi seperti ini, jadi bisa kita menggunakan bootstrap atau non bootstrap. Misalnya kalau non bootstrap maka angka ini tidak akan keluar. Kalau kita pakai bootstrap, bootstrap itu adalah pengulangan. Jadi kepercayaan terhadap pohon kita akan semakin tinggi kalau pengulangannya itu berkali-kali dalam pembuatan pohon. Jadi semacam koreksian atau pengulangan. Jadi bisa menggunakan bootstrap. Selanjutnya berapa, misalnya 100, 200, mungkin di sini kita pakai 200 misalnya, atau pengulangannya 50 aja misalnya. Dan di sini ada modelnya itu bisa diganti, dan biasanya saya akan memakai model yang direkomendasikan oleh neighbor joining, itu maximum composite likelihood. Kemudian untuk substitution include-nya itu include transition dan transversion. Ada yang transition only atau transversion only, itu hanya pilihan saja yang berdasarkan tujuannya teman-teman sendiri. Kemudian diokekan saja, tidak lama kemudian maka akan muncul pohon filogenetik. Pohon filogenetik itu akan seperti ini penampakannya. Jadi kalau misalnya beta berdigala, ini adalah beta berdigala sampel kita, kemudian bisa kita tandai dengan menggunakan tools atau labels. Dengan menggunakan warna tertentu biar ketahuan sequence kita ada di mana atau sequence target kita ada di mana. Kemudian kita harus klik di sini untuk sequence target kita. Misalnya warnanya warna biru, maka tinggal diokekan. Ini akan berubah jadi warna biru dan ini adalah sequence target kita. Beta berdigala bangka. Selanjutnya beta berdigala bangka secara evolusinya ternyata dekat dengan beta uberis. Kemudian dekat juga dengan beta kokina, dan pada kenyataannya beta uberis, beta berdigala, dan beta kokina itu berada dalam satu grup yang sama, yaitu disebut dengan kokina group. Ternyata secara genetik mereka juga berada pada grup yang sama. Beta kokina itu memiliki hubungan yang jauh dengan beta puknak atau puknak group. Nah, ternyata di sini juga mereka jauh ya jaraknya. Beta puknak, kemudian ini beta Puknak Group dan juga Kokina Group.
Seperti itu teman-teman. Kemudian kita bisa kopikan saja, kemudian masukkan ke Word untuk hasil font filogenetik kita, dan selesai sebenarnya. Jadi ini sangat mudah sekali, dan ini adalah beta berdigala sampel kita yang kita miliki, kemudian ini adalah beta uberis. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Bisa dijadikan room untuk diskusi. Terima kasih atas